Halo dulur, apa kabare? Baik lagi karo aku, Astro di sini. Oke, pada episode kali ini aku akan menceritakan sebuah film psikopat yang benar-benar baru rilis. Film apaan tuh? Yap, Texas Chainsaw Massacre yang rilis 18 Februari tahun ini. Film ini menceritakan tentang kembalinya psikopat gergaji mesin legend peneror kota Texas. Dan tentu saja, di film ini akan banyak remaja-remaja yang menjadi korban psikopat ini lur. Ya wes, gak usah kakek spoiler meneh. Nemu gedang nih sor kemul, madang mul guys filmnya. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang remaja bernama Lila yang sedang melihat siaran TV tentang pembunuh berantai, di mana pada tahun 1973 terdapat seorang psikopat gila yang menyerang 5 remaja dengan gergaji mesin di Texas. Dari 5 orang tersebut, hanya satu yang selamat. Ia bernama Sally Hardesty. Seakan masih mengingat kengerian psikopat itu, Sally memilih untuk tidak mengatakan hal yang ia lihat kepada polisi. Siaran itu juga mengatakan bahwa pembunuh itu selalu memakai topeng dari kulit manusia. Setelah siaran selesai, remaja yang berada di minimarket milik Jono Company situ langsung membayar barang belanjaannya. Tiba-tiba, dari belakang muncul kakak dari Lila. Ia bernama Melody. Melihat hal tersebut, kasir bernama Pak Asep itu bertanya kemana tujuan mereka pergi. Melody lalu menjawab bahwa mereka akan ke Harlow, sebuah kota di Texas. Setelah mereka keluar, Pak Asep yang sangat sopan itu mengatakan, di luar terlihat 2 remaja yang menunggu Melody dan Lila. Mereka bernama Ruth dan si Maghrib Dante. Tidak berselang lama, datang sebuah mobil yang akan mengisi bensin milik pria bernama Ricky. Melihat senjata milik Ricky, entah kenapa Melody tiba-tiba julid padanya. Ricky jelas mendengar hal itu. Ia pun mengatakan bahwa senjata itu akan digunakan untuk memburu hewan yang berkeliaran. Teman-teman Melody yang tak mau membuat masalah pun akhirnya pergi dari sana lur. Saat di perjalanan, tiba-tiba mobil Ricky menyalip mereka dengan ugal-ugalan. Melody jelas kesal, tapi tiba-tiba mobil mereka dihentikan oleh 2 polisi. Ternyata polisi tersebut tidak menilang mereka, melainkan hanya memberi kartu nama dan meminta agar mereka menghormati penduduk setempat. Setelah selesai, Dante dan teman-temannya melanjutkan perjalanan. Singkat waktu, mereka tiba di Harlow. Terlihat kota itu sangat sepi dan seperti tak terurus. Ternyata Dante beserta teman-temannya adalah bagian organisasi yang ingin membangun kembali kota tersebut. Saat mereka sedang bahas rencana, tiba-tiba saja muncul Ricky yang membuka pintu. Di sini terungkap fakta bahwa Ricky adalah penanggung jawab kota tersebut. Dante pun mengenalkan Ricky pada Melody yang merupakan perancang mereka. Setelah Ricky pergi, Lila melihat sebuah bendera lambang perbudakan. Dante jelas kesal karena sebentar lagi para investor akan datang dan jika mereka melihat bendera tersebut, mungkin kontrak akan dibatalkan. Ia dan Melody pun masuk ke dalam untuk mencopot bendera tersebut. Akan tapi, karena lengan Dante kurang panjang, ia tak bisa mencopot bendera itu. Lila menyarankan agar menunggu para kontraktor dan tiba-tiba, What are you doing in our house? ternyata di rumah itu masih terdapat seorang nenek bernama Gini. Dante dan Melody jelas terkejut karena kata bang rumah tersebut sudah kosong. Gini yang mengira mereka adalah tangga baru lalu menawarkan segelas teh. Aneh memang. Singkat waktu, Melody menjelaskan kepada Gini bahwa rumah itu sudah disita oleh bank. Gini menolak karena ia masih memiliki akta rumah tersebut. Ia pun mengira bahwa Melody dan Dante hanya mempermasalahkan tentang benderanya. Gini lalu mengatakan sebuah ucapan yang sedikit menyinggung perasaan Dante. Ia jelas kesal dan memilih keluar lalu ingin memanggil polisi. Melody yang masih di sana sedikit berdebat dengan Gini, tapi tiba-tiba dari atas muncul seorang pria berbadan besar. Gini yang melihat pria itu mengatakan bahwa ia baik-baik saja dan memintanya agar kembali ke kamar. Setelah pria itu pergi, Gini mengatakan bahwa orang tadi adalah anak yang ia rawat karena memiliki gangguan mental. Belum selesai ia bicara, 2 sheriff datang lalu membawa nenek baik hati itu pergi dari sana. Tak lupa, anak asuh Gini juga turut keluar menggendong ibunya tersebut. Ruth juga ikut dengan para polisi itu untuk memastikan jika terjadi sesuatu pada Gini. Tidak berselang lama, para investor pun akhirnya datang. Finally, it's nice to meet you. Sementara itu di dalam mobil, Gini mengatakan kepada pria besar itu agar menjadi anak yang baik. Setelahnya, tiba-tiba saja Gini sesak nafas.
Pria besar itu mencoba mengotak-atik tabung dan memasangkan masker oksigen milik Ginny, tapi terlambat. Ginny pun meninggal dunia. Sheriff yang melihat hal itu mencoba menghentikan si pria besar, akan tapi inilah yang terjadi. Pria itu mematahkan tangan Sheriff lalu membunuhnya. Tidak hanya itu, Sheriff yang mencoba melawan malah menembak rekannya sendiri. Mobil itu pun akhirnya oleng dan menabrak sebuah traktor. Ruth yang masih sadar melihat pria besar itu sedang menguliti wajah Ginny. Ia jelas panik lalu mencoba mencari pertolongan lewat HT milik Sheriff. Di sisi lain, Pak Asep yang sedang bebersih mendengar suara Ruth dari radio. Ia yang tahu bahwa sang pembunuh telah kembali lalu menghubungi Sally Hardesty. Terlihat Sally sedang memotong seekor bagong. Ia yang mendengar telepon dari Pak Asep langsung mempersiapkan senjata lalu pergi dari rumah itu. Sebelum berangkat, Sally memandangi foto teman-temannya dahulu. Sementara itu, Ruth melihat pria itu menjadikan kulit wajah Ginny sebagai topeng. Ruth berusaha mengintip keluar jendela, dan tiba-tiba inilah yang terjadi, lur. Psikopat itu datang lalu menusuk Ruth hingga tewas. Setelahnya, terlihat psikopat yang berjalan kembali menuju rumah ibunya. Ricky yang mengetahui kabar tewasnya Ginny langsung mengambil kunci bis dan mobil milik Dante. Ricky mengatakan bahwa sebelum Dante menunjukkan akta rumah itu, maka kunci tersebut tak akan ia berikan. Dante yang panik mencoba mencari akta tersebut, akan tapi ia tidak menemukannya. Melody jelas marah kepada Dante. Ia merasa bersalah karena telah mengusir Ginny dari rumahnya sendiri. Mereka pun memilih masuk ke dalam rumah untuk mencari akta itu. Melody yang mencari di kamar Ginny pun terkejut. Ternyata memang benar bahwa akta rumah tersebut disimpan oleh Ginny. Melody merasa sangat menyesal dan bersalah kepada nenek itu. Sedangkan Dante yang mencari di ruang makan terkejut karena panci di belakangnya bergerak sendiri. Ia pun mencoba mendekat dan tiba-tiba, entah bagaimana caranya, psikopat itu sudah berada di rumah tersebut. Ia pun langsung melumpuhkan Dante hingga terjatuh. Melody yang ternyata melihat hal itu langsung berlari dan bersembunyi di dalam lemari. Dari sana, ia melihat psikopat itu sangat marah pada para investor. Setelahnya, ia pun keluar untuk mengambil sesuatu. Melody memanfaatkan hal tersebut dengan meminta tolong dari jendela. Tapi karena hujan akan turun, para investor itu segera masuk ke dalam bis. Melody yang mendengar suara langkah kaki langsung bersembunyi di bawah kasur. Ternyata, psikopat itu kembali dengan membawa palu kopet. Entah untuk apa, psikopat itu mulai menghancurkan dinding. Karena suara yang ditimbulkan, Dante kembali bangun. Ia pun berjalan keluar untuk mencari pertolongan. Ricky yang melihat Dante lantas menegurnya, dan setelah berbalik, terlihat wajah Dante seperti habis diamuk warga. Dante yang lemas pun akhirnya tewas. Di lain sisi, Sally akhirnya tiba di lokasi kecelakaan. Di sana, ia melihat jenazah Ginny yang sudah tidak memiliki wajah. Sally pun langsung yakin bahwa ini ulah psikopat gergaji mesin Leatherface. Ia lalu masuk mobil dan pergi ke Harlow. Sementara itu, Ricky yang sepertinya mengetahui sesuatu lalu meminta wanita bernama Catherine itu untuk menelpon polisi. Tak lupa ia juga memintanya agar tetap dalam bis. Ricky lalu masuk ke dalam rumah tersebut dengan menodongkan senjatanya. Psikopat yang tahu ada seseorang berjalan masuk lalu bersembunyi. Melody pun menggeser kaca agar Ricky melihat psikopat itu. Dan saat ia tiba di sana, untung saja Ricky berhasil menghindar berkat pantulan kaca. Akan tapi karena psikopat itu kuat, kaki Ricky berhasil dibuat gepeng. Ia lalu mencoba mendorong psikopat itu ke jendela. Akan tapi karena psikopat kuat, ia berhasil melumpuhkan Ricky dengan pecahan jendela. Ia yang ambruk melihat Melody di bawah kasur. Ricky pun menyerahkan kunci mobil yang ia sita. Tapi tiba-tiba, Ricky tewas dengan kepala seperti donat. Setelah psikopat itu pergi, Melody mengambil kunci lalu mencoba keluar dari sana. Akan tetapi, psikopat itu melemparkan palu hingga Melody jatuh ke lantai bawah. Ia lalu mengambil gergaji kopetnya dan mengejar Melody.
Melody berusaha sekuat tenaga menghindari serangan gergaji itu. Dan saat sudah terpojok, pipa WC melindunginya dari gergaji kopet tersebut. Tapi karena hal itu, Melody pun harus mandi air ee. Untung saja di luar Lila yang melihat kakaknya itu langsung menolongnya. Setelah berhasil, mereka pun berlari menuju bis lalu meminta sopir untuk segera pergi dari sana. Tapi di sini entah saya yang pintar atau supir ini yang giblik, ia malah memberhentikan bis lalu keluar dari sana. Dan jelas supir ini tewas dengan kepala seperti bola bekel. Si kopet itu akhirnya masuk ke dalam bis. Bukannya lari, para penumpang yang sepertinya pecinta pargoy ini malah merekam hal tersebut. Dan jelas mereka semua pun akhirnya tewas dengan mengenaskan. Melody dan Lila yang bersembunyi di toilet berhasil keluar melewati jendela di atap. Mereka lantas berlari menjauh dari bis itu. Hingga akhirnya Melody dan Lila bertemu dengan mobil Sally. Sally langsung menyuruh mereka masuk. Akan tapi si nenek sangar ini tidak segera menjalankan mobil. Ia lalu berkata bahwa telah menunggu 50 tahun untuk membunuh Leatherface. Sally lalu keluar dan mengunci pintu mobil tersebut. Dengan langkah bagai pro player FF, ia masuk ke dalam rumah jagal itu. Sampainya di kamar, Sally melihat Leatherface sedang terduduk. Tapi bukannya segera menembak, si nenek sangar ini malah meminta si kopet itu untuk mengingat namanya. Si kopet yang jelas tak peduli pun langsung mengambil gergajinya dan pergi meninggalkan Sally. Sementara itu, di luar Melody dan Lila yang ketakutan dikejutkan dengan kedatangan Leatherface. Ia berusaha mengambil kaki Lila, tapi tiba-tiba dengan tertawa, Sally menembak si kopet itu hingga ia lari. Sally lalu memberikan kunci mobil dan menyuruh dua wanita itu untuk segera kabur, sedangkan ia akan mengejar Leatherface. Sally yang mendengar suara dari kegelapan pun mendekatinya, dan lalu Sally berusaha melawannya, tapi karena si kopet itu kuat, Sally pun akhirnya kalah dengan gergaji mencium perutnya, lur. Melody yang melihat hal tersebut memutuskan untuk menabrak Leatherface, tapi ia malah meleset lalu menabrak bengkel milik Ricky. Melihat keadaannya, Melody meminta Lila untuk pergi meninggalkannya saja. Lila pun dengan berat hati pergi dari sana. Tidak berselang lama, si kopet akhirnya datang lalu saat akan bunuh Melody, tiba-tiba Leatherface yang merasa tersinggung langsung mengejar Lila. Dan saat ia sudah jatuh, untung saja di saat terakhirnya Sally berhasil menembak si kopet itu hingga ia kabur. Sally berkata kepada Lila agar jangan lari, karena jika demikian maka Lila akan terus dihantui rasa takut sama sepertinya. Mendengar hal tersebut, ia pun segera mengambil bedil milik nenek itu lalu masuk ke dalam rumah tersebut. Di dalam, Lila terus mencari keberadaan Leatherface, hingga tiba-tiba ia mendengar suara gergaji. Lila tentu mendekatinya, lalu tiba-tiba Leatherface muncul dari samping dan mendorong Lila masuk ke air. Tidak berselang lama, Lila berhasil keluar dari sana. Akan tapi, si kopet itu ternyata masih hidup. Melihat Lila yang berlari, si kopet mengambil gergaji lalu melemparkannya hingga mengenai kaki wanita itu. Dan saat Lila sudah mulai putus asa, Melody datang lalu mencoba menahan Leatherface. Akan tapi, jelas hal itu sia-sia. Ketika Leatherface akan menghabisi Melody, Lila datang dan menembak si kopet legend itu. Tak sampai di sana, Melody juga mengambil gergaji kopet lalu menyerang Leatherface hingga jatuh ke air. Kira-kira apakah si kopet legend ini sudah tewas? Keesokan paginya, Melody dan Lila ingin pergi dari sana. Melody pun mengaktifkan fitur autopilot pada mobil lalu berbincang dengan Lila. Ya, si kopet legend itu ternyata belum tewas. Film diakhiri dengan tarian kopet yang sangat membuat ketar-ketir, lur.
Yap, dan itu tadi alur film Texas Chainsaw Massacre 2022. Menurutmu piye lur? Ngeri apa nganyel nih? Yo wes, sekian video kali ini, see you dan bye-bye.